Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya dalam pembelajaran matematika. Semoga dimanapun kalian berada, kalian dalam kondisi yang sehat dan masih tetap bersemangat. Sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya agar kalian dapat memberitahu video terbaru dari channel saya. Materi yang kita bahas hari ini adalah materi matematika kelas 7, yaitu memahami dan menyelesaikan masalah terkait perbandingan berbalik nilai. Yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian perbandingan berbalik nilai dan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Perbandingan berbalik nilai adalah suatu perbandingan jika salah satu besaran bertambah, justru besaran yang lain akan berkurang, dan sebaliknya, jika salah satu besaran berkurang, maka besaran yang lain akan bertambah. Untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh masalah yang berkaitan dengan perbandingan berbalik nilai berikut. Contoh yang pertama, banyak pekerja dengan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan. Dalam hal ini adalah pekerjaannya sama. Nah, ini merupakan contoh perbandingan berbalik nilai karena semakin banyak pekerja, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut juga akan semakin sedikit atau semakin cepat. Kemudian jika banyak pekerjanya semakin sedikit, maka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan juga akan semakin banyak. Kemudian contoh yang kedua yaitu kecepatan dengan waktu tempuh. Jika kecepatannya ditambah, maka waktu tempuhnya juga akan semakin sedikit atau semakin cepat. Namun, jika kecepatannya dikurangi, maka waktu tempuhnya juga akan semakin lama atau semakin banyak. Kemudian contoh yang terakhir yaitu banyak ternak dan waktu untuk menghabiskan makanan ternak. Dalam hal ini adalah untuk jumlah makanan ternak yang sama. Jadi, jika ternaknya semakin banyak, maka makanannya juga akan habis dengan cepat. Tapi, jika banyaknya ternak semakin sedikit, maka waktu untuk menghabiskan makanan ternak tersebut juga akan semakin lama. Kemudian yang kita bahas adalah konsep perbandingan berbalik nilai. Misalnya diketahui besaran 1 dan besaran 2. Kolom ini adalah untuk besaran 1, kemudian kolom ini adalah untuk besaran 2. Nah, di perbandingan senilai kemarin, itu konsepnya adalah A per B sama dengan C per D. Namun, karena ini perbandingan berbalik nilai, maka A per B sama dengan ini dibalik D per C. Ini harus kalian ingat. A per B sama dengan ini dibalik D per C. Sekarang kita bahas contoh soal tentang perbandingan berbalik nilai. Contoh soal 1, suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh 12 orang dalam 15 hari. Namun, karena suatu hal pekerjaan harus selesai dalam waktu 9 hari. Berapa banyak pekerja tambahan agar pekerjaan selesai tepat waktu? Nah, ini yang ditanyakan adalah banyak pekerja tambahan. Kalau 12 orang itu bisa selesai dalam 15 hari, jika dalam waktu 9 hari itu bisa diselesaikan oleh berapa orang, itu kita cari dulu. Nanti setelah ketemu banyaknya pekerja yang dapat mengerjakan pekerjaan dalam waktu 9 hari, barulah kita bisa mencari banyak pekerja tambahannya. Ini kita cari dulu banyak pekerja untuk menyelesaikan waktu 9 hari ini. Ini kita misalkan dengan X. Kita buat kolom. Kolom pertama banyak pekerja, kolom kedua adalah lama waktu. 12 orang dalam 15 hari, 15. Kemudian harus selesai dalam waktu 9 hari, berarti lama waktu ini 9. Kemudian banyak pekerja ini kita cari, kita misalkan dengan
X, seperti yang ini tadi. Kemudian, kita ingat konsep perbandingan berbalik nilai 12 per X, ini kita tulis sama dengan, ini dibalik, bukan 15 per 9, tapi 9 per 15. Kemudian caranya sama dengan perbandingan senilai kemarin, yaitu dikalikan silang. 9 dikali X, 9X. Kemudian 12 dikali 15. Ini letaknya kalian boleh ini dikali ini ditaruh kanan, ini dikali ini taruh kiri, atau letaknya sebaliknya, itu terserah kalian. Nanti hasilnya juga akan sama kalau hitungan kalian tepat. Jadi 9 kali X, ini 12 kali 15, ini kemudian 9 kali X 9X sama dengan 12 kali 15 180. X sama dengan 180 dibagi angka di depan huruf X, yaitu dibagi 9, hasilnya adalah 20. Nah, 20 ini bukan banyak pekerja tambahan, tapi ini masih banyak pekerja yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 9 hari. Jadi kalau 12 orang 15 hari, kalau pekerjaannya lebih banyak, yaitu 20, maka pekerjaannya akan selesai 9 hari. Nah, ini banyak pekerja jika diselesaikan dalam waktu 9 hari adalah 20 orang pekerja. Yang ditanya adalah banyak pekerja tambahan. Nah, ini tadi kan sudah ada 12 orang pekerja. Maka tambahannya adalah 20 ini, 20 dikurangi pekerja yang sudah ada berapa? 12. Jadi tambahannya, jika sudah ada 12 orang, maka tambahannya supaya menjadi 20 pekerja, hasilnya adalah 8 orang pekerja. 8 orang pekerja ini adalah banyak pekerja tambahan agar pekerjaan selesai dalam waktu 9 hari. Nah, ini soalnya mirip. Kalau yang tadi itu banyak pekerja tambahan, tapi kalau yang ini banyak pekerja yang diperlukan. Kita baca soalnya, 8 pekerja dapat menyelesaikan pekerjaan selama 75 hari. Jika pekerjaan akan diselesaikan selama 50 hari, ini berarti lebih cepat. Berapa banyak pekerja yang diperlukan? Nah, ini ditanya banyak pekerja yang diperlukan. Ini kita misalkan dengan X. Kolomnya tetap banyak pekerja dan jumlah hari. 8, 75 hari. Berarti sini 8, sini 75. Kemudian akan diselesaikan selama 50 hari. Ini kan hari, berarti kolomnya di sini. Ini kita ganti dengan angka 50. Kemudian banyak pekerjanya itu kan dicari. Kita belum tahu. Nah, ini kita misalkan dengan X. Kemudian ini kita operasikan. 8 per X kita tulis sama dengan ini dibalik. 50 per 75. Kemudian kita kalikan silang. 50 dikali X, ini 8 dikali 75. 50 dikali X, 50X sama dengan 8 dikali 75, 600. X sama dengan 600 dibagi angka di depan X, yaitu dibagi 50. Sama dengan 600 dibagi 50, hasilnya adalah 12. Jadi banyak pekerja yang diperlukan, yaitu 12 orang pekerja. Jadi bedanya kalau tadi, yang contoh soal nomor 1 itu kan pekerja tambahan, berarti kita cari dulu banyak pekerja yang diperlukan berapa, kemudian pekerja yang sudah ada berapa, nah kurangnya berapa untuk menuju ke banyak pekerja yang diperoleh dari soal tadi. Namun kalau ini bukan pekerja tambahan, tapi berapa banyak pekerja yang diperlukan, ini bukan tambahan ya, berarti X ini langsung menjadi hasilnya. Jadi banyak pekerja yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan selama 50 hari adalah 12 orang pekerja. Kalian hati-hati dalam memahami soal cerita. Jadi bedakan antara banyak pekerja yang diperlukan dan banyak pekerja tambahan, seperti contoh soal nomor 1 tadi.
Kita lanjut ke contoh 3, sekeranjang jeruk dibagikan kepada 36 anak. Setiap anak mendapatkan 6 buah jeruk. Jika jeruk dibagikan pada 24 anak, berapa bagian setiap anak? Nah, ini logikanya. Jika dibagikan kepada 30 anak, mendapat 6, berarti kalau dibagikan kepada 24 anak, ini kan anaknya lebih sedikit. Berarti nanti otomatis bagian tiap anaknya semakin banyak. Nah, ini adalah contoh perbandingan berbalik nilai. Ditanya jumlah jeruk, ini kita misalkan dengan X. Kemudian kita buat kolom. Kolom pertama ini jumlah anak. Kolom kedua adalah jumlah jeruk yang didapat. 36 anak mendapatkan 6 tiap anaknya. Kemudian jika dibagikan kepada 24 anak, jumlah jeruk yang didapat tiap anak berapa? Nah, ini kita misalkan dengan X. Kemudian kita tulis perbandingannya, 36 per 24 sama dengan ini dibalik, X per 6. Ini, kemudian ini dikalikan silang. 36 dikali 6, ini, kemudian X dikali 24, ini. 36 dikali 6, 216, kemudian X dikali 24, 24X. Jadi, X sama dengan 216 dibagi angka di depan X, berarti dibagi 24. 216 dibagi 24 hasilnya adalah 9. Karena X tadi jumlah jeruk yang diterima tiap anak, berarti kesimpulannya adalah jadi bagian jeruk setiap anak itu adalah 9 buah. Bagaimana? Mudah kan? Semoga kalian paham ya dengan materi ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa ingat-ingat konsep perbandingan berbalik nilai. A per B sama dengan D per C. Itu kalian ingat-ingat. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa like and share video ini ke teman-teman kalian agar dapat membantu teman-teman kalian belajar dengan lebih mudah dan tentunya lebih menyenangkan. Terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.